Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 34 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Selamat menikmati! Ning Tian sudah memberikan suara untuk keraguannya tentang kemampuan luar biasa Huo Yuhao sekali sebelumnya, dan setelah pertempuran baru-baru ini, dia menegaskan kembali keyakinannya. Bahwa, di samping keterampilan fusi terakhir yang mereka lepaskan, mengakibatkan semua orang dengan suara bulat menyetujui bahwa keterampilan Wang Dong telah membuat Ning Tian pingsan, tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk melakukannya. Selain itu, kesimpulan yang jelas adalah bahwa fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dengan Wang Dong adalah satu-satunya alasan ia bisa bergabung dengan tim juara. Ditambah lagi, tim Ning Tian telah tersingkir setelah mereka kalah dari tim Huo Yuhao. Kebencian yang ia pegang karena kalah dalam pertandingan itu adalah mengapa ia segera memprotes pencalonan Huo Yuhao. Kata-katanya segera disambut dengan persetujuan, terutama dari siswa yang merupakan bagian dari sistem kontrol. Karena dia, emosi seluruh kelas telah digerakkan. Wang Yan mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tegas, Huo Yuhao adalah bagian dari tim juara penilaian mahasiswa baru bersama Wang Dong dan Xiao Xiao, mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Saya secara pribadi mengalami keterampilan jiwanya, dan saya dapat mengatakan bahwa, dalam peringkat yang sama, ada beberapa master jiwa tipe kontrol yang mampu membandingkannya. Orang-orang yang saya nominasikan semuanya didasarkan pada peringkat penilaian mahasiswa baru serta kekuatan individu mereka. Namun, Wu Feng tidak mau menyerah. Guru Wang, Anda baru saja menyatakan apa yang salah dengan dia. Dalam peringkat yang sama, keterampilan jiwanya baik. Namun, pangkat apa dia lagi? Dia hanya jiwa guru 1 cincin. Kelas kami tidak kekurangan Soul Grandmaster 2 cincin, kami bahkan memiliki Soul Elders 3 cincin. Apa hak yang dimiliki Master Jiwa 1 cincin untuk berpartisipasi dalam pemilihan monitor kelas? Bisakah kau meyakinkan kelas kita untuk mendengarkannya? Bang! Wang Dong tiba-tiba membanting tangannya di atas meja dan berdiri. Dia berbalik ke arah Wu Feng dan meludah dengan marah. Jangan pergi terlalu jauh. Apakah Anda marah karena Anda dihilangkan oleh kami terakhir kali? Jika Anda memiliki kemampuan untuk, kalahkan kami dengan adil dan jujur selama penilaian. Wu Feng menjawab dengan marah, aku masih tidak senang dengan kehilangan kita, tapi jadi apa? Bukankah Tuan Jiwa tipe kontrol seharusnya memiliki keuntungan melawan Tuan Jiwa tipe serangan? Jika dia cukup kuat untuk mengalahkan saya akan mengakui bahwa dia memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk monitor kelas. Kamu penuh omong kosong. Aku akan bertarung denganmu. Jika kau berani, ikut aku ke Soul Dueling Arena. Mata Wang Dong yang tajam menatap belati ke Wu Feng. Kekuatan jiwa di tubuhnya sudah mulai bergerak. Cukup. Suara mengesankan Wang Yan tiba-tiba terdengar, disertai dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Ini memaksa keduanya untuk segera tutup mulut. Duduk. Hanya setelah Wang Yan ikut campur, apakah Wu Feng dan Wang Dong tidak mau duduk kembali? Wang Yan dengan tegas berkata, karena sepertinya ada yang keberatan, mari kita pilih. Jika jumlah siswa yang tidak setuju dengan Huo Yuhao yang dinominasikan melebihi setengah kelas, saya akan menghapus namanya. Siswa yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Yoi pasti tidak akan menangani masalah seperti ini. Sebaliknya, dia akan berdiri tegak, atau mungkin bahkan langsung menunjuk Huo Yuhao sebagai monitor kelas. Jika seseorang tidak senang dengan keputusannya, dia akan menghukum mereka dengan tangan besi. Namun, Wang Yan berbeda. Dia adalah seorang sarjana lembut yang unggul dalam teori, tetapi dia jauh lebih buruk daripada Yoi ketika berurusan dengan siswa. Terlepas dari apakah itu cemburu bahwa Huo Yuhao yang memiliki cincin 1 telah mampu menjadi bagian dari tim juara, atau jika itu karena pengaruh kata-kata Wu Feng, 2/3 dari kelas akhirnya mengangkat tangan mereka begitu Wang Yan selesai berbicara. Hanya siswa yang berasal dari kelas 1 dan beberapa siswa moderat yang tidak mengangkat tangan. Siapapun yang telah masuk Akademi Shrek dapat dianggap terpilih, ini dapat dilihat dari kombinasi optimal cincin jiwa yang dimiliki sebagian besar siswa sebelum peringkat 4 cincin. Dari para siswa di Akademi Shrek, berapa banyak dari mereka yang tidak bangga dan sombong? Bagaimana mungkin mereka tidak marah dan iri setelah mereka dipaksa untuk menyetujui seorang guru jiwa, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, ditunjuk sebagai monitor kelas mereka? Wang Yan jelas tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dia dibiarkan agak linglung sejenak. Dalam kemarahan, Wang Dong hampir berdiri lagi. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Agak puas, Wu Feng berkata, Guru Wang, lebih dari separuh siswa di kelas tidak setuju.
Tolong gosok namanya dari papan tulis. Wang Yan benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Dia telah mengajar banyak siswa di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Selain itu, dia sudah memberikan kata-katanya sebelumnya. Mustahil baginya untuk mengambil kembali kata-katanya sekarang. Dia hanya bisa melihat ke arah Huo Yuhao meminta maaf. Saat dia hendak menghapus nama Huo Yuhao dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, Huo Yuhao perlahan mengangkat tangan kanannya. Di luar, suasana hati Huo Yuhao tidak berubah sama sekali, bahkan ketika Wu Feng mulai keberatan. Dia bahkan menghentikan Wang Dong yang marah. Namun, apakah dia benar-benar setenang dia muncul di dalam? Wang Yan berkata, "Yuhao, kamu bisa bicara." Huo Yuhao perlahan berdiri tanpa melirik Wu Feng. Menggunakan nada tenang, dia berbicara dengan suara yang sedikit lebih lambat dari suara biasanya. "Guru Wang, saya mengerti keberatan Wu Feng. Dia mempertanyakan kualifikasi saya untuk dipilih sebagai salah satu pemantau kelas. Sebelum Anda menghapus nama saya ingin mengatakan ini, saya bersedia menerima tantangan Wu Feng. Jika saya bisa mengalahkannya dalam perkelahian, saya ingin semua orang memilih lagi." Suaranya moderat, tapi kelas 1 yang semula riuh langsung menjadi sunyi. Dai Huabin, Julu, dan bahkan Wu Feng sendiri langsung terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menerima tantangan Wu Feng. Wu Feng memiliki jiwa bela diri naga merah. Dari segi kualitas, itu sedikit lebih rendah daripada White Tiger milik Dai Huabin dan Radiant Butterfly God dari Wang Dong, tetapi hanya ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Selain itu, dia juga memiliki kombinasi yang paling optimal dari cincin jiwa 200 tahun. Itu, selain kekuatan tempur tirani, serta budidaya peringkat 25-nya, membuatnya sehingga dia melebihi Huo Yuhao dalam semua aspek. Ini bisa dilihat dari bagaimana dia bisa menjadi murid inti, meskipun faktanya dia tidak memiliki peringkat tinggi dalam penilaian mahasiswa baru. Bahkan guru pemilih Akademi Shrek telah mengakui jumlah bakat Wu Feng yang relatif besar. Meskipun Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol atribut spiritual, dia masih hanya seorang guru jiwa berantai 1, dan cincin jiwanya satu-satunya adalah dari peringkat 10 tahun. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, tidak ada yang percaya bahwa ia akan mampu melawan Wu Feng. Namun, Huo Yuhao telah menyatakan kesediaannya untuk menerima tantangan Wu Feng. Selain itu, suaranya yang tenang sepertinya tidak terburu-buru. Selanjutnya, tekad dalam suaranya telah mengejutkan semua orang. Murid Wang Yan sedikit berkontraksi. Melihat tatapan tenang di mata Huo Yuhao, dia terdiam selama beberapa detik. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Baik. Karena itu masalahnya, aku akan mengizinkan kalian berdua untuk bertarung di Soul Dueling Arena. Namun, kami akan mengubah taruhan agar adil jika Wu Feng dapat mengalahkan Huo Yuhao, ia akan dilucuti dari kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Sebaliknya, Wu Feng juga akan dilucuti dari kualifikasinya jika dia kalah dari Huo Yuhao." Wu Feng tidak mengajukan keberatan terhadap kondisi taruhan. Eight Herwei, dia tidak mungkin terpilih sebagai salah satu monitor kelas, karena kehadiran Dai Huabin dan Wang Dong. Pada saat yang sama, apa peluangnya untuk kalah dari Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun? Setelah tercengang sesaat, wajah Wu Feng menjadi penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ketika siswa-siswa lain dari kelas 1 meninggalkan kelas 1 persatu, Wu Feng berjalan ke Huo Yuhao dan berbisik, "Aku akan mengalahkanmu sampai-sampai kamu bahkan tidak akan bisa menjaga dirimu sendiri." Huo Yuhao melirik dingin pada Wu Feng tomboy, lalu mengambil langkah besar keluar dari ruang kelas. Dia telah mengalami banyak hal hari ini. Dia mengerti bahwa, jika dia menyerah seperti seorang pengecut yang penakut dan kehilangan kualifikasi untuk menjadi monitor kelas, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di kelas. Efek buruk pada kondisi mentalnya jauh melebihi rasa sakit yang dia terima dari kerusakan fisik pada tubuhnya, jadi dia memilih untuk bertarung. Bahkan jika dia pasti kalah, dia masih harus menerima tantangan Wu Feng. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah seperti pria. Jika dia bahkan tidak punya nyali untuk menerima tantangan Wu Feng, bagaimana dia bisa membalas dendam di masa depan? Setelah siswa kelas 1 tiba di daerah duel jiwa, Wang Yan membantu mereka membayar biaya masuk. Ini adalah duel jiwa di mana tidak ada orang selain siswa kelas 1 yang bisa melihatnya. Selain itu, ini adalah duel jiwa pertama yang diikuti Huo Yuhao sejak dia memasuki Akademi Shrek. Wang Dong telah berjalan ke daerah duel jiwa bersama Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Huo Yuhao hari ini, bukan saja dia tidak terpilih sebagai murid inti, dia bahkan dipertanyakan seperti ini. Sekarang, tampaknya Huo Yuhao tidak bisa lagi menahan hal-hal dalam diam.
Sebaliknya, dia memilih untuk membuktikan dirinya melalui metode seperti ini. Xiao Xiao juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia diam-diam memperbaiki pandangannya pada tubuh Huo Yuhao. Dalam benaknya, temannya bukan lagi remaja belaka, dia adalah seorang lelaki yang memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi lawan yang jelas lebih kuat dari mereka. Berapa banyak orang yang bisa menghadapi tantangan seperti ini sambil sepenuhnya tahu bahwa itu tidak mungkin? Ayo bertaruh, mari bertaruh. Saya akan menjadi bankir. Apakah ada yang mau bertaruh? Peluang Huo Yuhao adalah 1:10, sedangkan peluang Wu Feng adalah 10:1. Yao Shichen berdiri dan berteriak. Guru Wang Yan telah menemani Huo Yuhao dan Wu Feng ke arena duel jiwa, tetapi tentu saja tidak peduli untuk peduli pada siswa lain. Aku akan bertaruh 100 koin jiwa emas pada Wu Feng. Dai Huabin adalah orang pertama yang mendekati Yao Shichen. Dia menyerahkan kantong koin yang berat. Otot wajah Yao Shichen segera bergerak. Kamu tidak harus kejam ini. Dai Huabin menjawab dengan jijik, jika Anda ingin menjadi bankir, Anda harus berani mengambil taruhan. Jika tidak, Anda harus menyimpan pikiran Anda untuk diri sendiri. Tergerak oleh kata-kata sombong Dai Huabin, Yao Shichen segera meludahkan dengan marah. Saya akan menerimanya. Aku hanya takut kamu tidak akan memberikannya padaku. Bahkan jika Anda menang, saya hanya akan berutang 10 koin jiwa emas. Saya akan mengambil taruhan. Namun, Yao Shichen ingin menangis setelah adegan berikut terbuka. Sejumlah besar siswa berlari ke arahnya, dengan praktis semua dari mereka bertaruh pada Wu Feng. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sejauh tidak ada yang optimis terhadap peluang Huo Yuhao. Bertaruh pada Huo Yuhao akan memberikan pembayaran yang sangat tinggi, tetapi tidak ada yang mau bertaruh padanya. Ekspresi Yoi menjadi lebih buruk dan lebih buruk, tapi sudah terlambat baginya untuk mengambil kembali apa yang dia katakan. Seketika, ekspresinya menjadi gelap seperti bagian bawah pot. Pada saat itu, sebuah suara yang menyebabkan Yao Shichen menjadi sangat gembira terdengar. Saya akan bertaruh 1000 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Orang yang berjalan dan menyerahkannya sebuah uang kertas emas yang sangat indah adalah Wang Dong. Segera setelah Wang Dong menyerahkan uang kertasnya kepada Yao Shichen, Xiao Xiao juga mengeluarkan uang kertas emas. Aku akan bertaruh 1000 juga. Mendengar dua suara ini, Yao Shichen segera mengambil taruhan mereka. Murid-murid lain telah bertaruh total sekitar 2000 koin jiwa emas, namun Wang Dong dan Xiao Xiao saja menyamai itu. Dengan kata lain, dia tidak perlu membayar dari kantong jika Huo Yuhao kalah. Secara keseluruhan, krisis telah dihindari. Kami akan bertaruh 50 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Dua suara renyah terdengar bersamaan, menyentak Yao Shichen. Sebenarnya ada lebih banyak orang yang berani bertaruh pada Huo Yuhao. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dua orang yang bertaruh pada Huo Yuhao sebenarnya adalah saudara perempuan Lan. Para saudari tersenyum pada Wang Dong, lalu mengeluarkan total 50 koin jiwa emas. Aku akan bertaruh 50 juga. Suara lain terdengar. Kali ini, Yao Shichen agak terperangah. Orang yang memasang taruhan kali ini sebenarnya adalah adik lelakinya, Cao Jinsuan. Selama pertandingan mereka dengan tim Huo Yuhao, Cai Jinsuan bahkan belum bisa melepaskan keterampilan jiwa sebelum ia tersingkir oleh Huo Yuhao dan shock spiritual gabungan Wang Dong. Jinsuan, apa yang kamu lakukan? Yao Shichen bertanya dengan curiga. Cao Jinsuan tersenyum dengan licik. Aku tahu bahwa orang sepertimu punya banyak uang, mengapa saya tidak bisa bertaruh pada taruhan yang tidak diketahui? Masih agak curiga, Yao Shichen menjawab, itu tidak benar. Anda belum pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda. Anda juga tidak pernah melakukan sesuatu yang Anda tidak yakin. Cao Jinsuan menjawab dengan santai, itu bukan masalahmu. Selain itu, saya hanya bertaruh 50 koin jiwa emas. Itu tidak terlalu kejam. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Huo Yuhao menang, Anda akan bangkrut. Dengan odds 1 hingga 10, Anda harus membayar 21 koin jiwa emas untuk 2100 koin jiwa emas ini. Apakah Anda punya uang sebanyak itu? Keringat dingin segera mulai menetes dari wajah Yao Shichen ketika dia mendengar Cao Jinsuan. Baik. Dalam kemungkinan yang sangat tidak mungkin bahwa Huo Yuhao berhasil menang, apa yang akan dia lakukan? Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing bertaruh 1000 koin jiwa emas. Itu, dikalikan 10, adalah sosok astronomi baginya. Wang Dong, Xiao Xiao, bisakah kalian sedikit menurunkan taruhanmu? Yao Shichen sebelumnya berharap bahwa Huo Yuhao akan menyebabkan kesal. Namun, sikapnya saat ini benar-benar berbalik. Wang Dong menjawab, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia menerima taruhan, tidak peduli seberapa tinggi mereka. Saya percaya diri pada Huo Yuhao, dan saya tidak takut kalah.
Apa yang kamu takutkan? Dengan itu, dia dan Xiao Xiao berbalik dan menemukan tempat duduk. Melihat punggung mereka, Yao Shichen bergumam dengan sedih. Mari kita lihat bagaimana kamu mulai menangis setelah kalah. Akan aneh jika Huo Yuhao benar-benar bisa mengalahkan Wu Feng dengan jarak yang begitu lebar di antara mereka. Tetap saja, aku benar-benar telah menggali lubang untuk diriku dengan peluang yang telah aku tetapkan. Jika saya tahu orang akan membuat taruhan sebesar itu sebelumnya, saya akan membuatnya lebih mudah, untuk menjamin bahwa saya masih mendapat sedikit untung. Cai Jinxuan menepuk pundaknya dan menjawab dengan suara tulus, menjadi impulsif benar-benar iblis. Saat panggung menyaksikan terus ramai dengan aktivitas, Huo Yuhao dan Wu Feng melanjutkan untuk memasuki arena duel jiwa. Demi keselamatan, Wang Yan secara pribadi bertindak sebagai wasit untuk pertandingan mereka. Setelah memasuki arena, Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan sekali lagi mengingatkan Anda bahwa ini hanyalah sesi perdebatan antara sesama teman sekelas, jadi meskipun Anda bisa habis-habisan, Anda benar-benar tidak dapat melukai lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah satu pihak menang dalam pertandingan, saya akan segera menghentikannya. Baik Huo Yuhao dan Wu Feng mengangguk pada saat bersamaan. Namun, Wu Feng berkata dengan acuh tak acuh, Guru Wang, bukankah itu berarti bahwa Anda harus menghentikan pertandingan setelah hanya beberapa detik? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke sisi arena. Wu Feng bahkan belum berusia 12 tahun, namun dia jelas telah berkembang jauh lebih cepat daripada gadis-gadis lain seusianya. Ini dicontohkan oleh sosoknya yang sangat tinggi. Selain itu, sifat femininnya sangat jelas, ini terutama terjadi pada rambut merahnya yang berapi-api, yang memiliki keindahan khasnya. Hanya saja, kepribadian tomboynya, yang membuatnya lebih lancang daripada anak laki-laki, jelas agak tidak harmonis dengan kecantikannya. Saat Huo Yuhao perlahan berjalan menuju sisi lain arena, Wang Yan berbisik, cobalah yang terbaik, tapi jangan memaksakan dirimu. Terkadang, kesabaran adalah bentuk kekuatan. Huo Yuhao bisa melihat betapa khawatirnya Wang Yan untuknya. Setelah mengangguk padanya, dia perlahan bergerak mundur. Dia mengerti niat baik Wang Yan, tapi dia sudah memutuskan untuk tidak menyisihkan biaya apapun ketika dia bertarung melawan Wu Feng. Dia tidak punya niat untuk mundur. Kedua belah pihak dengan cepat dipisahkan oleh jarak 100 meter. Wang Yan berdiri di tengah arena dengan tangan terentang. Setelah memastikan bahwa kedua pihak telah selesai membuat persiapan mereka, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, mulai. Wu Feng bergerak instan. Rambut merahnya berkibar-kibar ditiup angin, menyerupai awan merah saat dia menyerbu menuju Huo Yuhao dengan kecepatan penuh. Kakinya yang ramping namun kuat menyebabkan tubuhnya menembak ke depan dengan cepat setiap kali kakinya menyentuh tanah, dan dalam sekejap mata, dia sudah melintasi beberapa puluh meter. Ketika tubuhnya yang lembut bergegas ke depan, sisik naga mulai menutupi separuh tubuhnya. Meskipun mereka masih jarak yang cukup jauh satu sama lain, namun Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara yang berani keluar dari tubuhnya. Anehnya, Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Sebagai gantinya, dia hanya menutup matanya dan berdiri di sana, membuatnya seolah-olah sedang bermeditasi sambil berdiri. Panggung penonton menjadi sunyi senyap, mata semua orang saat ini terfokus pada Soul Dueling Arena. Secara alami, siswa yang paling penuh perhatian adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Yao Shichen. Demikian juga, Cao Jinxuan juga melihat dengan konsentrasi pada arena. Namun, dia tidak mengikuti Wu Feng seperti banyak orang. Sebagai gantinya, dia memusatkan perhatian pada Huo Yuhao dan mengamati setiap gerakannya. Itu persis seperti dugaan Yao Shichen, Cao Jinxuan memasang taruhan pada Huo Yuhao bukanlah momen impulsif, juga bukan karena ia berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, ia memiliki motif sendiri untuk melakukannya. Inti sebenarnya dari tim Yao Shichen sebenarnya adalah Cao Jinxuan. Time Elapsing Clock miliknya adalah tool soul tipe kontrol yang sangat langka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Cao Jinxuan telah memberikan kontribusi terbesar selama perjalanan sulit mereka ke 4 besar. Sebagai master tipe kontrol jiwa yang luar biasa sendiri, Cao Jinxuan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar terhadap tipe kontrol yang sama Huo Yuhao. Selama pertandingan mereka saat itu, dia langsung pingsan tanpa bisa menggunakan skill jiwa. Banyak orang mengira itu adalah karya Wang Dong, tetapi Cao Jinxuan sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah serangan tipe spiritual. Meskipun dia mendapat bantuan Wang Dong, kenyataannya adalah bahwa itu masih merupakan serangan Huo Yuhao. Lebih penting lagi, dia bahkan secara khusus menjaga dari serangan jarak jauh seperti ini. Waktu di sekitar tubuhnya telah sedikit terdistorsi, yang sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan target tunggal jarak jauh.
Namun, meskipun time elapsing clock-nya mampu mendistorsi waktu, itu tidak dapat mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah serangan Huo Yuhao mendarat, Cao Jinsuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Ini telah sangat meningkatkan minat Cao Jinsuan terhadap Huo Yuhao. Cao Jinsuan adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk pengetahuan. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Huo Yuhao bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Bisakah keterampilan jiwanya digunakan dalam dua cara yang berbeda? Atau apakah keterampilan jiwanya memiliki dua efek yang berbeda? Dengan kemampuan deteksi dan serangannya, mungkinkah itu bahkan dianggap sebagai cincin jiwa 10 tahun? Hanya cincin jiwa ratus ribu tahun yang bisa memiliki dua keterampilan. Karena itu, meskipun semua orang percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan kalah dari Wu Feng, Cao Jinsuan memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Keyakinan ini bahkan lebih kuat daripada Wang Dong dan Xiao Xiao. Terkadang, saingan seseorang dapat lebih memahami mereka daripada rekan satu timnya. Jarak antara kedua pihak secara bertahap menurun. Menghadapi Huo Yuhao yang tidak bergerak, Wu Feng mengangkat kewaspadaannya. Setelah semua, Ning Tian telah pingsan selama pertandingan sebelumnya. Dalam penelitian pasca pertandingan, mereka merasa bahwa cara terbaik untuk melindungi diri adalah mengumpulkan kekuatan jiwa di kepala. Jika mereka melindungi lautan spiritual mereka, serangan lawan mereka tidak akan bisa mengatasi pertahanan mereka. Karena itu, Wu Feng tidak repot-repot menggunakan keterampilan jiwa. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki peluang untuk menang dalam persaingan langsung kekuatan tempur. Selama dia waspada dengan kejutan spiritualnya, semuanya akan baik-baik saja. Pada kenyataannya, tidak ada siswa yang hadir, selain Wang Dong dan Xiao Xiao, yang menyadari bahwa keterampilan jiwa utama Huo Yuhao adalah deteksi spiritualnya. Saat ini, jarak antara keduanya telah menyusut menjadi hanya 5 meter. Menekan tanah dengan kaki kirinya, Wu Feng menembak ke arah Huo Yuhao seperti panah tajam yang telah dilepaskan dari busur. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya bergerak. Begitu Wu Feng bergerak, dia menggeser kakinya. Sebagai hasilnya, ia dapat dengan cepat menghindari ke kiri. Pada saat yang sama, ia mengirim tendangan yang terbang lurus ke arah perut Wu Feng. Begitu Wu Feng melompat, lengannya terangkat tinggi, sementara telapak tangannya menebas bahu Huo Yuhao. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah memahami lintasan gerakannya dengan sempurna. Karena ini, Huo Yuhao telah menghindari serangannya saat dia mulai bergerak. Pada saat yang sama, dia mengirim tendangan ke arah area yang sangat sulit bagi Wu Feng untuk bertahan. Meskipun dia sangat percaya diri, sangat tidak nyaman bagi Wu Feng untuk berurusan dengan serangan Huo Yuhao. Namun, dia tidak mau ditendang oleh Huo Yuhao. Tak berdaya, dia hanya bisa memutar tubuhnya di udara dalam upaya untuk menghindari tendangan Huo Yuhao. Namun, fakta bahwa dia dalam posisi melompat tidak bisa diubah. Tanpa diduga, Huo Yuhao tiba-tiba menghentikan tendangannya di udara, lalu melompat maju menggunakan kaki kirinya. Setelah melompat setengah meter dari tanah, ia mengubah tendangan menyapu kaki kanannya menjadi tendangan biasa. Ini memungkinkannya untuk dengan sempurna menendang pantat bundar Wu Feng yang sedikit tegas dan gagah. Bokong seseorang praktis mewakili pusat gravitasi seseorang. Jika bokong seseorang ditendang di udara, keseimbangan mereka akan segera rusak. Sama seperti Wu Feng memutar tubuhnya ke samping, dia merasakan sejumlah besar kekuatan ditransmisikan melalui pantatnya. Dia segera mengeluarkan teriakan khawatir ketika ini terjadi, dan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke tanah dalam upaya untuk mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Setelah menendang pantat Wu Feng, Huo Yuhao segera menggunakan langkah tindak lanjut. Mendaratkan kaki kanannya di tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Wu Feng. Sampai saat ini, matanya tetap tertutup. Namun, persepsinya tentang dunia luar jauh lebih jelas daripada jika dia menggunakan matanya. Saat Wu Feng menekan tangan kirinya ke tanah, kecepatan jatuhnya sedikit menurun. Namun, Huo Yuhao tiba di titik itu lagi. Menjejakkan kaki kanannya ke tanah, dia bergegas ke depan dan menggunakan kaki kirinya untuk menyerang pinggang ramping Wu Feng. Tentu saja, Wu Feng tidak akan membiarkan dia bersamanya. Dia buru-buru mengangkat lutut kirinya dan mengarahkannya ke kaki kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan lengan kirinya, meminjam kekuatan fisiknya untuk dengan paksa berbalik dan mengirim tendangan ganas ke arah Huo Yuhao dengan kaki kirinya. Sebagai hasil dari rasa malu yang dia rasakan, Wu Feng telah mengerahkan seluruh tenaganya ke tendangan ini. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, tendangan habis-habisan dari Grandmaster Jiwa yang menggunakan jiwa bela dirinya tidak bisa diremehkan. Namun, Wu Feng membuat kesalahan perhitungan lagi. Huo Yuhao tiba-tiba menarik kaki kirinya kembali di tengah tendangan, lalu turun menjadi squat, memungkinkannya untuk menghindari tendangan Wu Feng.
Segera setelah itu, dia dengan gesit menembak ke depan dan dengan kuat menampar punggung Wu Feng dengan telapak tangannya. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.